Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat, kelas PAI 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Pak Agusdian, dosen pengampu kajian kurikulum PAI TK dan sekolah, untuk menanggapi kurikulum prototype 2022. Kurikulum ini melanjutkan dari kurikulum darurat di masa pandemi ya. Kurikulum darurat ini diluncurkan untuk bagaimana strategi pembelajaran di masa pandemi. Yang tadinya kita menggunakan kurikulum 2013 Kurtilas dengan berbagai macam poin tuntutan. Kalau tidak ada 8 poin tuntutan. Salah satunya ada matematika, ada seni budaya, pendidikan jasmani dan lain-lain. Itu bisa dilakukan ketika pembelajaran secara offline, ketemu sama anak-anaknya langsung, bisa belajar matematika langsung, bisa olahraga di pendidikan jasmani secara langsung. Tetapi keadaan kondisi corona COVID, anak-anak diharuskan untuk di rumah saja. Jadi pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat awalnya, dan terbukti efektif bagi sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum darurat. Itu bisa maju 4-5 bulan pembelajaran. Salah satu tujuan adanya kurikulum prototype ini menjadi sebuah strategi pendidikan di Indonesia pada masa pandemi, agar tidak terjadi yang namanya learning loss, yaitu hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa baik secara spesifik atau umum. Istilah ini sering diartikan sebagai kemunduran secara akademis yang berkaitan dengan kesenjangan yang berkepanjangan atau proses pendidikan yang berlangsung secara tidak baik. Nah, ini sehubungan dengan dampak pandemi corona di sini, anak-anak tidak memungkinkan untuk belajar secara offline. Jadi bagaimana caranya supaya pembelajaran tetap efektif dan berjalan dengan baik? Perancangan kurikulum prototipe ini bisa diatur oleh sekolah dengan fleksibel, yaitu mendukung pemulihan pembelajaran. 3 karakteristik utama dalam kurikulum prototipe, 3 diantaranya. Pertama, pengembangan kemampuan non teknis atau soft skill dan karakter. Yang kedua, mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. Dan yang ketiga, kurikulum prototipe ini berfokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerisasi. Maksudnya materinya pun tidak berfokus pada tuntutan-tuntutan tadi, tetapi lebih pada esensi. Dengan begitu, guru pun diberikan keleluasaan yang sangat fleksibel untuk sebuah penilaian. Apalagi di poin yang kedua tadi, pembelajaran berfokus pada proyek. Maksud di sini strategi pembelajaran tidak selalu dengan memberikan nilai secara tertulis. Adanya sebuah proyek pembelajaran di akhir semester atau akhir tahun. Misalkan proyek pembuatan cerpen atau pembuatan puisi menggunakan Microsoft Word. Itu kan proyek di akhir tahun, misalkan di akhir semester. Itu bisa merangkap 2 mata pelajaran sekaligus. Dari pemaparan di atas, sebetulnya sekolah diberikan keleluasaan dalam memilih kurikulum, baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum prototype. Ini hanya sebagai usaha atau strategi pemerintah dalam menanggulangi atau mencari jalan keluar ketika pandemi berlangsung. Ini sebuah opsi saja sebagai pengganti dari kurikulum 2013 sebelum nantinya akan disahkan kurikulum prototype ini 2022. Kurang lebihnya begitu. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.